Bab 2991. Meskipun Bos Barat berada dalam kondisi puncak maha kuasa, dia terluka dan salah satu lengannya dipatahkan oleh Leon. Di bawah serangan Levi dan pengawal naga lainnya, dia dan para Vermeer berjuang untuk melarikan diri. Ketika mereka melihat Leon melenyapkan Bos Selatan, mereka semua putus asa dan kehilangan semangat juang. Sebaliknya, Levi dan para pengawal naga bersemangat karena Bos Selatan dikalahkan. Meski begitu, Bos Barat dan Vermeer tidak mudah dikalahkan. Levi dan yang lainnya hanya berhasil menghentikan mereka dan berjuang untuk mengalahkan mereka. Levi, izinkan kami membantu. Melihat Bos Barat dan Vermeer adalah satu-satunya yang tersisa untuk bertarung, Angus memimpin Thompson untuk membantu pengawal naga. Leon, sebaliknya, sibuk merawat Rene dan memberi isyarat kepada Chandler untuk bergabung dengan keluarga Thompson juga. Baik Chandler maupun Levi berada di tingkat maha kuasa tingkat lanjut. Bersama dengan 3 pengawal naga lainnya di tingkat menengah maha kuasa, mereka langsung unggul atas Bos Barat. Dengan bantuan Angus dan Thompson, Dragon Corps langsung mengalahkan Vermeer. Bos Barat, semuanya sudah berakhir. Para dewa penuh belas kasihan dan aku akan memberi satu kesempatan. Selama kamu dan para Vermeer mengakui kekalahan dan menerima hukuman, nyawamu akan terselamatkan. Menolak untuk mematuhinya dan kamu akan menanggung akibatnya, Lewi mengancam. Korps naga dibangun untuk menjaga keamanan. Meskipun Bos Barat membantu Bos Selatan dan Brahma, dia tidak menimbulkan banyak kerusakan. Sekarang setelah Bos Selatan pergi, Korps naga hanya akan melucuti kekuasaan Vermeer dan memenjarakan mereka selama Bos Barat mengakui kekalahannya. Namun, jika Vermeer berjanji melawan, Korps naga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ekspresi Bos Barat menjadi gelap dan tenggelam. Dia tahu bahwa dia gagal dan terus melawan hanya akan membuat semua orang terbunuh. Dia mungkin juga menyerah. Menurut apa yang dia ketahui tentang Korps naga, mereka hanya akan mencabut kekuasaan Vermeer dan memenjarakan mereka selama beberapa tahun. Setidaknya mereka bisa bertahan hidup dan itu lebih baik daripada binasa saat itu juga. Lupakan saja, aku mengaku kalah dan menerima hukumanku, kata Bos Barat dengan muram dan memberi isyarat kepada para Vermeer untuk menyerah. Seketika, dia tampak seperti menu dalam beberapa saat. Bab 2992. Setelah Bos Barat menyerah, Levi dan pengawal naga lainnya mengamankan kekuatan mereka dan menangkap mereka. Dengan itu, pertarungan akhirnya berakhir. Sementara itu, di pihak Leon, ekspresi menjadi gelap setelah memeriksa Rene. Leon, bagaimana kabar Nona Morrison? Melihat raut wajahnya, Iris bertanya dengan cemas. Rene tidak melakukannya dengan baik. Jantungnya dan organ vital lainnya rusak. Ini lebih buruk dari yang kukira, desah Leon. Kondisi Rene berbeda dengan apa yang diderita Iris sebelumnya. Iris menderita luka parah di jantungnya dan hampir mati. Di sisi lain, Rene juga mengalami kerusakan pada organ vital lainnya, namun kerusakan pada jantungnya lebih ringan dibandingkan kondisi Iris sebelumnya. Ini adalah hikmah dari keseluruhan situasi. Jadi, bisakah kamu memperbaikinya? Hati Iris tenggelam. Bisa, tapi, Leon mengangguk ragu. Tapi apa? Desak Iris. Jantung Rene mengalami kerusakan parah dan ini memutus pasokan oksigen ke otaknya, menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Saya dapat memperbaiki lukanya lebih lanjut, tetapi saya tidak dapat mengatakan kapan dia akan sadar kembali, atau apakah dia akan bangun, jelas Leon. Apakah maksudmu dia mungkin menjadi vegetatif? Iris terkejut. Ya, secara teknis, Leon menghela nafas. Jantung adalah organ vital dan kerusakan pada jantung atau paru-paru dapat menyebabkan orang mengalami kondisi vegetatif. Rene mengalami kerusakan pada semua organ vitalnya dan meskipun merawatnya bukanlah hal yang sulit bagi seseorang dengan skill Leon, kemungkinan besar Rene bisa bangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Iris mencelos dan dia memasang ekspresi khawatir. Juga, Rene terluka karena bagaimanapun dia mencoba menyelamatkan Iris. Jika Rene benar-benar gagal mendapatkan kembali kesadarannya, Iris akan tersiksa oleh hati nuraninya selama sisa hidupnya. Iris, jangan khawatir. Sepengetahuanku,
Ada banyak tumbuhan berharga yang dapat memperbaiki kerusakan otak. Salah satu tumbuhan spiritual tertinggi, bunga surgawi, bekerja paling baik. Begitu kita bertemu, aku jamin Rene akan melakukannya. Bangun, Leon menghiburnya. Meskipun ramuan spiritual tertinggi jarang ditemukan, bukanlah tantangan besar bagi Leon untuk pemantauan. Sebagai Platinum Dragon Guard, dia bisa menukarkan herbal dengan kontribusi poin. Mengingat kemampuan Korps Naga, menemukan bunga surgawi tidaklah sulit. Satu-satunya kekhawatiran adalah Korps Naga mungkin memerlukan waktu untuk menemukan ramuan spiritual tertinggi, memakan waktu 1 bulan atau hingga 5 bulan. Bagus kalau begitu. Iris sangat senang dan lega. Bab 2993. Bab 2993. Baiklah, biarkan aku mengobatinya sekarang. Setelah kondisinya stabil, aku akan melanjutkan perawatannya setelahnya, kata Leon. Dia mengeluarkan pil pelangi, menghancurkannya menjadi bubuk, dan memberikannya kepada Rene. Pil pelangi dibuat dari buah pelangi dan ramuan kaisar. Kedua ramuan itu ringan dalam hal khasiat. Mereka tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan seniman bela diri, tetapi juga memberikan keajaiban dalam mengobati luka. Untuk keamanannya, Leon bermaksud menggunakan Rainbow Pill untuk menstabilkan kondisi Rene, memudahkan perawatannya setelahnya. Setelah Rene meminum pil tersebut, Leon mengakhiri metode kompresi keabadian pada titik-titik tekanan di sekitar organ vital Rene dengan efek pil pelangi. Sejak Leon meminum Dragon Pill, dia akan segera memasuki fase pemulihan dan tidak memiliki cukup waktu untuk merawat Rene. Oleh karena itu, dia hanya dapat mengambil tindakan sementara untuk menstabilkan kondisinya. Begitu dia keluar dari fase pemulihan, dia bisa terus merawatnya. Saat Leon merawat Rene, Angus dan yang lainnya mulai membersihkan, merawat orang yang terluka, dan menangani dampak pertempuran. Setengah jam kemudian, Leon berhasil menstabilkan kondisi Rene. Dia menghentikan pengobatan dan menarik tangannya. Angus dan Levi selesai membersihkan dan datang. Tuan Wolf, apa yang harus kita lakukan terhadap Bos Barat dan lainnya? Louis bertanya. Dia tahu bahwa Tuan Orpwood menyerahkan tanggung jawab kepada Leon. Sekarang setelah Bos Barat dan Vermeer ditangkap, dia perlu meminta pendapat Leon tentang apa yang harus dilakukan terhadap mereka. Kunci saja dan tunggu Tuan Orpwood kembali, kata Leon sambil berpikir. Tentu, Tuan Wolf, kami akan menuruti kata kami dan biarkan pergi sekarang, Levi dan pengawal naga pergi. Setelah mereka pergi, Angus, Arthur, dan yang lainnya berjalan mendekat. Tuan Wolf, terima kasih telah menyelamatkan kami. Jika Anda tidak terburu-buru ke sini, kami semua akan binasa. Kami tidak tahu bagaimana kami bisa membalas kebaikan Anda, kata Angus dan Arthur penuh terima kasih. Paman Angus, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Bos Selatan adalah musuhku juga dan melakukan apa yang harus kulakukan. Itu bukan masalah besar. Tiba-tiba, Leon berhenti seolah mengingat sesuatu. Bab 2994. Bab 2994. Elder Thompson, saya tidak dapat mengembalikan kekuatan Anda untuk saat ini. Setelah saya mengumpulkan ramuan yang diperlukan, saya akan menangani kerusakan pada energi si poin Anda, tambah Leon. Setelah berjuang sekian lama, ia hendak memasuki fase pemulihan dan tidak bisa segera mengobati Arthur. Selain itu, menangani kerusakan pada energi si poin bukanlah tugas yang mudah. Selain pil pembersih, dia juga membutuhkan ramuan lain dan itu tidak bisa diburu-buru. Dia akan menghubungi keluarga Skemel untuk mendapatkan semua ramuan yang dia butuhkan sebelum merawat Arthur. Baiklah, Tuan Wolf, terima kasih, kata Arthur penuh terima kasih. Saya akan tinggal di wilayah selatan selama beberapa hari. Jika Anda membutuhkan sesuatu, datang saja ke Heavenly Waters Estate, kata Leon. Dia datang ke wilayah selatan, berencana untuk kembali ke wilayah barat secepat mungkin setelah mengalahkan Bos Barat dan Bos Selatan. Yang membuatnya bingung, masalah jauh lebih rumit dari yang ia perkirakan. Baik Bos Selatan maupun Bos Barat mencapai tingkat mahakuasa puncak dan Bos Selatan bahkan melibatkan Brahma. Hal ini hampir menyebabkan kehancuran Leon. Akibatnya,
Rene terluka parah dan Arthur kehilangan kekuatannya. Oleh karena itu, Lon bermaksud tinggal di wilayah selatan sebentar untuk menyelesaikan semuanya, sebelum kembali ke wilayah barat untuk bergabung dengan Cynthia dan yang lainnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada keluarga Thompson dan membawa Rene ke dalam mobil, sebelum pergi bersama Chandler dan Iris. Roane, sebaliknya, tetap bersama keluarganya setelah kekacauan itu alih-alih kembali ke perkebunan perairan surgawi. Setelah mereka pergi, Angus menghubungi Yuri dan yang lainnya untuk kembali bersama anggota keluarga lainnya. Sejak bos selatan tersingkir, dua anggota Thompson menangkap Rodney dan dia sekali lagi menjadi tawanan mereka. Dengan kepergian bos selatan, keluarga Thompson tidak lagi khawatir. Angus memerintahkan kedua Thompson untuk mengurung Rodney dan eksekusinya akan segera diadakan untuk membalas kematian Jonas. Dengan itu, keluhan antara keluarga Thompson dan bos selatan akhirnya berakhir. Sementara itu, di perairan surgawi, Leon dan Iris membantu Rene menetap, sementara Leon memanggil Hugo untuk kejadian itu bahwa Rene mengikuti ke wilayah selatan Ini untuk mencegah kekhawatiran keluarga Morrison. Namun, cedera Rene tergolong rumit dan Leon tidak menyebutkannya kepada Hugo. Dia bermaksud menjelaskan semuanya setelah dia kembali ke wilayah barat. Setelah dia menangani semuanya, dia segera memasuki fase pemulihan dan berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Iris bertanggung jawab merawatnya dan melakukannya dengan penuh perhatian. Bagaimanapun, inilah alasan utama mengapa dia mengikuti ke wilayah selatan. Bab 2995. Bab 2995. Keesokan paginya, kelelahan Leon berkurang di bawah perawatan Iris. Tetap saja, dia baru pulih sepenuhnya pada malam hari. Saat itu, dia mendengar langkah kaki mendekat dan Chandler melangkah masuk. Tuan Wolf, Tuan Glasby dari Korps Naga ada di sini untuk berbicara dengan Anda, kata Chandler dengan hormat. Oh, tentu saja. Bawa dia masuk, Chandler. Leon berpikir melihat dan menyadari kemungkinan besar Alfred ada di sini untuk bertanya tentang Brahma. Ya Pak. Chandler keluar dan segera kembali bersama Alfred dan beberapa pengawal naga lainnya. Bertentangan dengan sikapnya yang tenang sebelumnya, suasana hati Alfred tampak buruk. Memang benar, dia kembali dari wilayah tengah segera setelah mengetahui bahwa Brahma menyerang Korps Naga di wilayah selatan. Dia bahkan membawa beberapa pengawal naga dari wilayah tengahnya untuk menjatuhkan Brahma. Sebelum Levi dan pengawal naga kembali ke wilayah barat, mereka mengunjungi cabang di wilayah selatan untuk mengantarkan kepala Scott. Pengawal naga dari wilayah selatan mengetahui bahwa Leon melenyapkan bos selatan dan Brahma lolos dengan luka-luka. Alfred segera mengetahui tentang apa yang terjadi ketika dia kembali. Dia menghubungi Korps Naga di wilayah tengah bersama dengan kepolisian untuk melacak Brahma, berharap menemukan petunjuk keberadaannya dan menyerang saat dia terluka untuk membalas dendam kepada pengawal naga yang mati. Sayangnya, semua tanda menunjukkan bahwa Brahma melarikan diri ke wilayah tengah. Alfred dan pengawal naga tidak menemukan apapun dan semuanya mengecewakan. Di pagi hari, pengawal naga bersiap untuk kembali ke wilayah tengah. Sebelum berangkat, Alfred mengajak mereka bertemu dengan Leon, berharap mendapatkan lebih banyak informasi tentang Brahma untuk memudahkan misi melenyapkannya. Ketika Leon melihat Alfred, dia duduk dari tempat tidur dan Iris dengan penuh perhatian meletakkan bantal di belakang punggungnya agar dia bisa duduk dengan lebih nyaman. Iris, Chandler, izin. Saya perlu berbicara dengan Tuan Glasby dan yang lainnya, kata Leon. Tentu saja, Iris dan Chandler pergi sesuai perintah, meninggalkan Leon untuk berbicara dengan Alfred dan yang lainnya. Tuan Glasby, saya tidak bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Maaf karena kecepatan kasar, Leon tersenyum meminta maaf. Tidak apa-apa, Leon, apakah kamu terluka karena melawan Brahma kemarin? Apakah kamu baik-baik saja? Alfred bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, hanya kelelahan. Ini bukan masalah besar. Leon pusing. BB 2996. Bab 2996. Setelah berbasa-basi, Leon bertanya, Tuan Glasby, apa yang terjadi ketika Brahma menyerang cabang selatan? Dia tahu bahwa Brahma menyerang Korps Naga dan membunuh Scott,
tapi hanya itu yang dia sadari. Brahma membunuh 3 pengawal naga platinum dan 4 pengawal naga emas, melukai belasan lainnya, kata Alfred penuh kebencian. Meskipun para penjahat adalah musuh Korps Naga dan banyak pengawal naga yang terbunuh saat memburu para penjahat ini adalah pertama kalinya seorang penjahat menyerang Korps Naga dan merenggut nyawa banyak pengawal naga. Ini tidak bisa dimaafkan. Untungnya, Korps Naga dilindungi oleh Departemen Keamanan Nasional, yang memiliki senjata api berat yang menghalangi Brahma sampai batas tertentu. Untuk menghindari serangan, Brahma hanya tinggal di Korps Naga sebentar sebelum pergi. Jika tidak, semua pengawal naga di cabang akan binasa. 7 orang mati. Sungguh kejam. Jika aku bertemu Brahma lagi, aku akan mencabik-cabiknya membalas dendam mereka. Leon sangat marah. Brahma menciptakan banyak masalah dengan membantu bos selatan. Tanpa keterlibatan Brahma, akan lebih mudah baginya untuk melenyapkan bos selatan dan bos barat. Iris tidak akan berada dalam bahaya dan Rene tidak akan pingsan karena luka parah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa segala sesuatu berhubungan dengan Brahma. Tidak mungkin Leon akan menghindarinya demi dirinya sendiri dan untuk membalas dendam Scott. Dia bertekad untuk melenyapkan Brahma saat dia melihatnya lagi. Tuan Wolf, sudah lama tidak bertemu. Saat itu, seorang lelaki tua berpakaian hijau menyapa Leon. Dia tidak lain adalah Zah dari wilayah tengah. Ketika Raja Iblis dan Hades datang ke wilayah selatan, Korps Naga merasakan ada yang tidak beres. Zah dikirim bersama beberapa pengawal naga lainnya dari wilayah tengah untuk mengejar kedua penjahat tersebut. Leon pernah bertemu dengan Zah saat dia diperkenalkan oleh Alfred, jadi dia tahu bahwa Zah adalah Platinum Dragon Guard level 2. Tuan Joubert, saya tidak mengira akan bertemu Anda lagi secepat ini. Leon langsung mengenalinya. Terakhir kali mereka bertemu, Zah memimpin tim untuk mengejar Raja Iblis dan Hades, tapi sekarang lelaki tua itu tampak tangguh dan lainnya berdiri di dekatnya. Zah dan yang lainnya sangat menghormati lelaki tua itu. Orang tua beruban ini adalah pemimpin misi ini dan statusnya kemungkinan besar melampaui Zah. Bab 2997. Bab 2997. Tuan Serigala, kami datang untuk menanyakan tentang Brahma. Menurut pengawal naga dari wilayah barat, Anda melawan Brahma dan melukainya. Apakah itu benar? Zah bertanya. Ketika Alfred merekomendasikan Leon kepadanya, dia mengetahui bahwa Leon adalah Korps Naga Platinum tingkat 5. Selain itu, Leon melenyapkan Raja Iblis sendirian. Selain itu, Leon bertanggung jawab atas kematian Asmodeus, Poison Wilder, dan Scarlet Thief. Namun, Brahma adalah penjahat teratas dalam daftar tersebut dan kekuasaannya mencapai negara Semi-Sein, mendekati negara Sein. Kekuatannya jauh lebih hebat dari Raja Iblis dan yang lainnya. Leon baru berusia 30 tahun dan sulit dipercaya bahwa dia berhasil melukai Brahma. Itu sangat tidak nyata sehingga dia tidak percaya itu benar. Tentu saja, pengawal naga lain dari wilayah tengah dan Alfred merasakan hal yang sama. Tidak ada yang percaya bahwa pemuda seperti Leon bisa mengalahkan Brahma yang terkenal itu. Bab 2998. Bab 2998. Maksudmu Brahma hanya berada pada kondisi puncak maha kuasa. Bagaimana mungkin? Zah dan yang lainnya terkejut. Menurut informasi yang mereka peroleh, Brahma sudah lama mencapai negara semi-suci dan hampir mencapai negara suci. Namun, Leon mengklaim bahwa Brahma hanya berada di puncak keadaan maha kuasa. Ini sangat sulit dipercaya sehingga mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tuan Wolf, apakah ini sebuah kesalahan? Zah dan yang lainnya bertanya dengan tidak percaya. Saya dapat menjamin bahwa Brahma hanya berada di alam puncak yang maha kuasa. Padahal, dia memiliki senjata yang berada di alam semi-suci, kata Leon dengan percaya diri. Seharusnya tidak begitu. Mungkinkah ada lebih dari satu Brahma? Pria tua berbaju abu-abu itu mengerutkan kening. Tuan Neale, apakah maksud Anda ada banyak Brahma? Zah dan yang lainnya terkejut. Orang tua berpakaian abu-abu adalah penanggung jawab Korps Naga di wilayah tengah, Roderick Neale. Karena Brahma berada di urutan teratas daftar kriminal dan hampir mencapai Seinstedt,
Roderick datang ke wilayah selatan dengan harapan bisa melenyapkan Brahma. Sayangnya, dia tidak berhasil menemukan Brahma. Namun dari informasi yang diberikan Leon, ia menyadari bahwa Brahma itu lebih dari satu. Ya, aku sudah memikirkan hal ini selama beberapa waktu. Setiap kali kami menerima laporan tentang Brahma, informasinya akan sedikit berbeda dari yang terakhir. Inilah alasan utama mengapa kami tidak dapat menemukan mereka dan dipermainkan olehnya, berulang kali. Saya pikir mungkin ada 2 hingga 3 orang yang menyamar sebagai Brahma yang membingungkan kita. Tidak heran jika kita terus gagal, kata Roderick. Meskipun Korps Naga berusaha melawan Brahma berkali-kali dan gagal, beberapa pengawal naga pernah melawan Brahma di masa lalu. Mereka tidak dapat menemukan lokasi Brahma dengan tepat, namun mereka semua yakin bahwa Brahma sudah berada dalam kondisi semi-sane. Namun, Brahma yang melawan Leon hanya berada di puncak keadaan Maha Kuasa. Jika Leon mengatakan yang sebenarnya, pasti ada lebih dari satu Brahma. Termasuk semua informasi kontradiktif yang diterima Korps Naga selama bertahun-tahun, Roderick berteori bahwa 2 hingga 3 orang menyamar sebagai Brahma. Jika tidak, Korps Naga akan mati. Tidak berjuang selama bertahun-tahun untuk menangkapnya. Jadi begitu, Leon, Zah, dan yang lainnya menyadarinya. Leon akhirnya mengerti mengapa kekuatan Brahma tidak sesuai dengan rumor yang beredar dan mengapa dia begitu mudah dikalahkan. Ternyata orang yang dilawannya bukanlah Brahma yang sebenarnya. Bab 2999. Bab 2999. Sialan, siapa sangka ada penipu. Brahma menyembunyikannya dengan baik. Saat mereka sadar, para pengawal naga semuanya memasang ekspresi gelap saat mereka menyadari betapa liciknya Brahma. Syukurlah, mereka sekarang tahu tentang tipuan Brahma, dan dengan hati-hati, akan lebih mudah melacak Brahma dan mereka tidak akan dirugikan. Aku tidak peduli apakah dia penipu atau apa. Jika aku bertemu dengannya lagi, aku akan menjatuhkannya. Leon di dalamnya. Karena kematiannya di Korps Naga dan luka yang diderita Rene, Leon membenci Brahma. Untuk membalas dendam Rene dan Scott serta menghilangkan ancaman terhadap komunitas, dia bersumpah untuk menyingkirkan Brahma. Anak muda, Brahma yang asli hampir berada di negara suci dan hampir tidak ada saingannya di wilayah tengah. Tidak akan mudah bagimu untuk menjatuhkannya. Roderick berjanji dan berasumsi bahwa Leon hanya berbohong. Tentu saja, dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Zah dan yang lainnya juga memiliki pemikiran yang sama. Brahma itu tangguh dan licik. Bahkan pengawal naga dari wilayah tengah gagal melacaknya, jadi Leon tidak punya peluang sama sekali. Sudah menjadi masalah bagi Leon untuk menemukan lokasi Brahma. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak ada gunanya. Meskipun Leon berhasil mengalahkan penipu Brahma, dia masih berhasil melarikan diri. Jika Leon tidak bisa menghadapi pemberi pengaruh Brahma, bagaimana dia bisa menandingi Brahma yang sebenarnya? Itu tidak mungkin, jadi tidak ada yang berpikir serius. Mungkin, Leon tersenyum dan tidak membantah. Sesaat kemudian, dia teringat sesuatu dan mengambil beberapa botol dari meja samping tempat tidurnya. Tuan Glassbey, Tuan Neale, ada sesuatu yang ingin saya berikan kepada Anda. Ini adalah pencari jiwa, dan itu datang untuk membantu Anda melacak musuh dari jarak ribuan mil, jelas Leon. Karena pencari jiwa itu spesial dan dapat digunakan untuk pelacak penjahat, dia tidak menyerahkan mereka ke Korps Naga ketika dia lebih lemah karena dia mungkin perlu menggunakannya pada orang-orang yang memiliki niat buruk terhadapnya. Namun, keseluruhan kekuatannya telah mencapai tingkatan semi-sane sehingga ia tidak perlu khawatir lagi. Oleh karena itu, dia bermaksud menyerahkan pencari jiwa ke Korps Naga untuk memfasilitasi misi mereka. Ini bisa menjadi caranya berkontribusi terhadap tujuan Korps Naga. Saat ini, hanya Brahma dan Hades yang tersisa dalam daftar kriminal, tetapi akan ada lebih banyak penjahat yang bermunculan setiap tahun dan hal ini tidak akan habis. Dengan pencari jiwa, Korps Naga dapat menggunakannya untuk melawan penjahat dan menjaga komunitas dengan lebih baik. Bab 3000. Bab 3000. Apa? Pencari jiwa ini ketakutan itu. Luar biasa. Alfred dan Roderick sama-sama sangat gembira.
Pengawal naga dari wilayah tengah sangat bersemangat karena mereka berjuang di masa lalu untuk menangkap penjahat seperti Brahma dan Hades karena mereka tidak dapat menemukan mereka. Bahkan dengan tenaga dan sumber daya yang besar untuk melacak mereka, mereka akan berlari lebih dulu, sehingga sangat sulit bagi korps naga untuk menangkap penjahat. Dengan pencari jiwa, mereka dapat dengan mudah menemukan musuh-musuh mereka dan selama mereka melacak orang-orang seperti Brahma, mereka dapat mendaftar dengan menggunakan pencari jiwa pada mereka. Betapa pentingnya pencari jiwa bagi mereka. Ketika Leon mengatakan dia ingin menjatuhkan Brahma, mereka semua berasumsi bahwa dia sombong. Yang membuat mereka bingung, Leon memiliki penemuan yang begitu hebat. Jika Leon benar-benar bertemu dengan Brahma, dia dapat dengan mudah menangani penipu Brahma meskipun dia tidak dapat mengalahkan Brahma yang asli. Pada saat ini, mereka akhirnya menyadari bahwa Leon benar-benar mampu dan mereka hanya meremehkannya. Tuan Glassbey, Tuan Neale, saya tidak memiliki banyak pencari jiwa bersama saya sekarang, jadi saya hanya dapat memberikan beberapa kepada korps naga di wilayah selatan dan tengah. Begitu saya memiliki lebih banyak waktu, saya akan menghasilkan lebih banyak dan mengirimkan ke 3 wilayah lainnya, kata Leon dan menyerahkan Soul Secer kepada Alfred dan Roderick, sebelum menjelaskan instruksi rinci untuk menggunakannya. Terima kasih, anak muda. Pencari jiwa ini akan berguna bagi kita. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Bagaimana dengan ini? Jika kamu membutuhkan sesuatu, sebutkan saja dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Roderick mengucapkan terima kasih. Perlu, Tuan Neale, sejujurnya, saya punya permintaan. Saya memerlukan bunga surgawi sekarang. Bisakah korps naga dan bantuan ditunjukkan? Leon bertanya. Bunga surgawi adalah ramuan spiritual tertinggi dan dengan itu, dia dapat membantu Rene mendapatkan kembali kesadarannya. Wilayah selatan korps naga hanyalah sebuah cabang dan jika dia meminta bantuan Alfred, itu akan memakan waktu lebih lama. Jika korps naga dari wilayah tengah dapat membantu, akan lebih mudah untuk penempatan. Bunga surgawi. Tentu, tidak masalah. Jadi saya kembali ke wilayah tengah, saya akan mengatur seseorang untuk mencari bunga surgawi. Berikan kontak Anda dan saya akan segera memberitahu Anda setelah kami berlokasi. Roderick mengangguk dan langsung menyetujui. Tentu, terima kasih, kata Leon sambil tersenyum dan bertukar kontak dengan Roderick.